yang mungkin baru pertama sekali hadir, beliau ini adalah Direktur Spiritual Devosan Padre Pio 108 yang pertama dan sekaligus juga sebagai pendiri. Tetapi sebelumnya beliau ini juga adalah sebelum ada ya Devosan Padre Pio, belum ada juga komunitas Padre Pio, beliau sudah mendirikan. Jadi beliaulah pertama kali di Indonesia ini yang mendirikan kelompok doa Padre Pio. Adanya di Tangerang pada waktu itu ya. Jadi beliau memang seorang Salesian, tetapi beliau sangat mencintai Padre Pio ya. Jadi malam hari ini kita belajar bersama sesuai dengan pelajaran yang tempat suci ketiga Tuhan Yesus Kristus kemanusiaannya. Tetapi Padre pada malam hari ini juga mengajak kita ke Bethlehem seperti itu ya. Silakan Padre. Oke, baiklah. Terima kasih untuk undangannya. Untuk saya memang sudah sering diminta oleh Ibu Evo untuk memberikan pembelajaran, tapi sungguh belum sempat terus ya. Lagi pula jadwal kita berbeda meskipun 1 jam, tapi ya lumayan. Inilah ini juga saya di sini ngurusin migran, pekerja Indonesia, Filipina, Bangladesh, ya mereka migran ya, orang-orang pendatang itu. Terus juga saya ngebantuin di satu paroki dan saya juga mengajar seminggu 3 kali. Jadi ya lumayan oke lah. Tapi butuh doa banyak. Nanti kita akan sharing ya, dengar ya apa yang saya kerjakan di sini, apa yang saya alami. Ya memang datanglah ke Bethlehem adalah tema Natal dari Indonesia, PGI, Gereja PGI. Ya, saya akan mengambil sedikit saja, lalu menghubungkan dengan tema Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Dan saya melihat ada benang merah, ada kesamaannya, karena memang surat dari Rotonda itu mempersiapkan kita juga untuk merayakan Natal nanti yang akan datang. Ya, jadi saya mengambil tema memang seperti yang tema dari PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saya yakin kalian pasti juga akan mendapatkan ini ya di paroki masing-masing. Baiklah, intinya adalah bahwa Allah sudah mau berempati, bersolider dengan manusia, sehingga dia mau merasakan, dia rela untuk merendahkan dirinya menjadi manusia, karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak paling rendah, tapi dia di tengah-tengah, karena pertama-tama adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi tingkatnya adalah malaikat. Dan malaikat itu ada malaikat yang baik, malaikat yang jahat. Malaikat yang jahat itu ya adalah iblis ya. Lucifer dulu adalah malaikat-malaikat itu semua, tapi mereka memberontak, mereka melawan Tuhan karena Tuhan memberikan mereka kehendak bebas, maka ya mereka akhirnya menjadi iblis-iblis begitulah ya. Dan setelah malaikat lalu diciptakanlah manusia. Jadi manusia itu hanya satu tingkat di bawah para malaikat. Nah, ciptaan yang lain setelah manusia tentu saja adalah hewan. Setelah hewan tentu saja adalah tumbuhan ya. Habis tumbuhan ya benda-benda mati ya, kayak seperti air, batu, laut, matahari, segala macam itu. Itu semua ciptaan Tuhan ada tingkat-tingkatannya. Jadi Allah yang adalah pencipta, yang menciptakan semuanya, dia rela merendahkan dirinya menjadi turut menjadi ciptaan, sehingga sang pencipta juga turut bisa merasakan apa yang dirasakan oleh ciptaannya ya. Jadi saya boleh bilang bahwa Tuhan Allah mau berempati kepada manusia. Pertama-tama dia mau bersolidaritas. Bersolidaritas kenapa? Karena manusia jatuh dalam dosa dan harus diselamatkan. Akhirnya ketika dia menjadi manusia, dia memiliki akhirnya rasa empati itu. Ya, seperti itu. Oleh karena itu, dilihat di sini kalau di dalam layar itu, ya, datanglah ke Bethlehem, tema dari PGI, kita mau lihat. Kenapa dari sebanyaknya tempat yang mungkin Allah mewujudkan rencana keselamatannya berinkarnasi, itu dia memilih Bethlehem. Ya, kenapa enggak di tempat yang lain yang lebih baik, lebih layak itu? Kenapa Bethlehem ya? Begitu. Jadi kutipan di sana kalau kalian baca, saya tidak terlalu cepat ya Bu Evo. Ya, Padre. Oke, begitu bagus. Jadi kutipannya dari Injil Yohanes, Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya, pada anaknya itu dan pada dia tentu saja tidak binasa,
melainkan mendapat hidup yang kekal. Ini alasannya. Karena Allah begitu mengasihi kita, ya. Kasih Allah itu begitu besar, ya. Kita lihat saja waktu dengan perumpamaan domba yang hilang. Yang saya selalu katakan ketika mempersiapkan orang untuk mengaku dosa, ya. Domba itu bisa hilang dengan berbagai macam alasan, bisa saja kebodohannya, ya, dia yang menjauhkan dirinya, ya. Tapi bisa juga dia jauh dari kawanannya, dari gereja istilahnya, dari kelompok, karena kawanannya mungkin tidak mau menerima dia, mungkin menjauhkan dia, mungkin menganggap dia ini itu segala macam, juga dia merasa tidak nyaman dan dia menjauhkan diri. Tapi biarpun demikian, Tuhan selalu mencari, bahkan rela meninggalkan 99 hanya untuk mau mendapatkan itu. Bahkan tinggal yang 99 nggak boleh iri. Sama persis dengan perumpamaan, setelah perumpamaan domba yang hilang itu adalah anak yang hilang, di mana si bapak itu terus menunggu anaknya kembali, ya. Dan begitu dari jauh dia udah melihat, dia udah begitu gembira. Begitu Allah mengasihi dunia, sehingga dia dalam rencana keselamatannya, dia pun rela untuk merendahkan dirinya menjadi ciptaan karena dia mengasihi kita, ya. Jadi Allah sudah begitu berempati, bersolider kepada kita. Ya, coba next slide. Nah, lalu apa artinya? Apa semangat spiritualitasnya ini dari Bethlehem ini, dari inkarnasi ini, kasih Allah yang mau merendahkan dirinya sampai lahir di kandang Bethlehem yang seperti itu, ya. Nah, surat Padre Pio kepada Ventrella bersaudara ini dari Rotonda, ya. Saya kutip di sini, ya. Spiritualitas dari Padre Pio, ya. Katakanlah kepadaku, putriku terkasih, kalian tahu betul bahwa pada saat kelahiran Tuhan kita, para gembala mendengar nyanyian surgawi dan malaikat dari roh-roh di surga. Kitab suci memberitahukan hal ini kepada kita, tetapi tidak mengatakan bahwa perawan, bundanya, dan Santo Yosef yang paling dekat dengan bayi itu mendengar suara-suara para malaikat atau melihat kemegahan yang menakjubkan itu. Yosef dan Maria tidak melihat kemegahan bala tentara surgawi mengumandangkan kemuliaan gloria. Mereka tidak mendengar itu. Mereka tidak mengalami itu, ya. Sebaliknya, daripada mereka mendengar suara yang gemuruh seperti itu, yang hebat itu yang dialami oleh para gembala, mereka malah mendengar tangisan sang bayi. Ya, melihat dari cahaya lampu yang redup di kandang itu yang dinyalakan oleh Yusuf, mungkin karena kandang itu nggak ada lampu sebenarnya. Ya, mata bayi Yesus ini basah oleh air mata dan gemetar kedinginan. Tentu saja ini interpretasi dari Padre Pio, yang begitu mau mengungkapkan Bethlehem itu seperti apa, ya. Gelap, bau, hanya bisa air mata. Saya yakin sebagai orang tua sedihlah Yusuf dan Maria. Anaknya dilahirkan dalam kondisi seperti itu, ya, pasti sedih, ya. Dan Yesus sendiri juga pasti kedinginan. Desember, dingin sekali itu, ya. Jadi seperti itu. Nah, dari surat dari Protonda untuk bulan ini, itu Yesus dalam kemanusiaannya, dia mau menjadi manusia, bahkan masuk di Bethlehem itu yang sebenarnya adalah simbolik menurut saya, ya. Jadi banyak hal simbolik lah. Bethlehem yang gelap, kotor, bau, ya, itu adalah simbolik dan simbol dari kedosaan, dari suasana kehidupan manusia yang seperti itu. Tuhan mau masuk ke sana. Oleh karena itu, perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan anak yang hilang. Aku datang bukan untuk orang-orang yang baik-baik, tapi orang yang berdosa, orang-orang tax collector, prostitute, segala macam. Itu. Tuhan masuk ke dalam situasi manusia yang sungguh-sungguh luar biasa parah lah istilahnya, ya, situasinya, suasananya itu. Jadi memang ada koneksi, ya, dari surat dari Rotonda yang untuk bulan ini yang kita renungkan, dan juga tema Natal dari gereja-gereja di Indonesia. Bahasa Indonesia saya masih bagus kan, ya, saya pikir. By the way, saya satu-satunya pastor Indonesia di sini. Jadi kalau ngomong dengan orang lain pasti dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Malaysia, mereka bahasa Melayu jarang, kecuali dengan umat yang orang-orang Dayak lah, ya.
Anyway, so kita balik. Oh, next slide. Ya, ya. Jadi Bethlehem, di mana kandang kelahiran dari kemiskinan yang dialami oleh Allah itu, kandang Bethlehem ini juga mungkin kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dunia, misalnya di perang, masih ada perang. Itu situasi, kalau kita memang nggak ada perang nih, tapi kalau kalian ada di sana, masuk di sana sebagai victim dari perang itu, wah luar biasa, merana loh. Sengsara sekali perang itu. Ya, sekarang musim dingin, misalnya yang di Israel dengan Palestina itu, ya dingin sekali. Situasi perang pasti miskin, mereka pengungsian. Bagaimana dengan salju yang dingin minta ampun? Adakah mereka sepatu? Adakah mereka pakaian-pakaian untuk kedinginan itu? Dan kita tidak merasakan kedinginan di Indonesia. Untuk mereka yang pernah tinggal di merasakan kedinginan itu dingin minta ampun. Di Eropa, orang-orang miskin banyak yang meninggal karena kelaparan dan kedinginan di musim dingin ini. Ya, jadi perang itu adalah lambang Bethlehem. Ya. Krisis ekonomi, kemiskinan, lambang Bethlehem. Masalah dalam keluarga, itu juga boleh dikatakan Bethlehem kita. Penderitaan yang dialami orang-orang, baik itu penderitaan fisik atau mental, itu juga Bethlehem, di mana Yesus mau lahir di sana. Saudara-saudariku. Jadi, ketika kita melihat Bethlehem, kita masuk ke dalam kandang di Bethlehem, tidak mau kita harus membuat keputusan dan kadang sangat sulit. Akhirnya kita mungkin harus membuat prioritas yang berbeda. Saya harus menolong orang ini. Saya kasihan padanya. Saya jadi orang yang bersyukur ketika mengetahui ada orang lain yang sungguh-sungguh mengalami kehidupan Bethlehem seperti itu. Tapi sekali lagi, Yesus ada di sana. Yesus memilih orang-orang ini. Yesus memilih tempat ini. Yesus memilih situasi ini. Ya, jadi kita mau masuk di sana, mau berempati, mau bersolidaritas dengan mereka. Oke, next slide. Ya. Lalu apa yang harus kita buat kalau kita melihat dan masuk ke Bethlehem sana? Mau nggak mau, tadi di kalimat yang terakhir di slide sebelumnya adalah bahwa kita harus membuat akhirnya keputusan. What do you do? Natal itu setiap tahun kita lakukan. Tapi apa arti Natal? Lagu-lagu Natal, dekorasi-dekorasi, pergi ke sana ke sini, baju bagus, hahihi, pesta-pesta makan segala macam. Natal sebenarnya tidak seperti itu. Tadi sudah dikatakan tentang Bethlehem. Oleh karena itu sebenarnya Natal, inti Natal adalah berbagi. Tuhan mau membagi dirinya, rela merendahkan diri. Semua di sana berbagi. Maria rela membagikan kehidupannya. Sacrifice herself. Dia mau mengorbankan dirinya untuk melahirkan Yesus. Kita tahu apa akibatnya nanti. Yusuf juga sama. Dia rela menghilangkan egonya sebagai laki-laki, menerima Maria hamil bukan karena dia. Ya, masing-masing ada punya bagiannya untuk berbagi. Di Bethlehem kita melihat itu. Maka dalam slide yang ini saya menulis di sana judul itu ya. A life not shared is a life not lived. Hidup yang tidak dibagikan tidak layak dihidupi. Saudara-saudariku, ketika kita melihat Bethlehem, seharusnya hati kita tergerak. We are thankful, kita bersyukur pada Tuhan atas kehidupan yang kita jalani. Kalau baik-baik saja, kalau banyak rahmat. Kalaupun ada penyakit, ada kesusahan, ada penderitaan, kita pun bersyukur. Karena Natal berarti Tuhan mau ikut ambil bagian dalam kehidupanku. Dia mengerti apa artinya sakit. Dia mengerti apa artinya dikhianati. Dia mengerti apa artinya dikecewakan. Jadi setelah merasakan itu semua harusnya kita ada rasa berbagi, ya. Sebenarnya ada film di sini, tapi saya yakin kalau di Zoom itu film nanti malah jadi tersendat-sendat begitu sulit sekali, ya. So, hidup yang tidak dibagikan tidak layak dihidupi. Kenapa? Karena hidup memang seharusnya dibagikan. Santo Fransiskus, tentu saja pendirinya OFM ya, ordonya Padre Pio, itu mengatakan, it is in giving that we receive. Dengan memberi, kita menerima. Menerima apa?
Mungkin kita tidak menerima, oh, kalau kita berbuat baik pada orang, melakukan sesuatu yang baik untuk alam segala macam. Mungkin kita nggak masuk, nggak jadi populer, nggak masuk TV, orang nggak puji-puji kita. Mungkin ketika kita bantu orang, orang itu nggak akan kasih kita uang, nggak akan kasih kita sesuatu yang membuat kita senang. Tapi kita mendapatkan senyuman dia, kepuasan wajah itu harus membuat kita bahagia. Karena kita boleh membuat orang tersenyum, membuat orang bersyukur, membuat orang mengalami kehidupan. Ya, oleh karena itu, kalau kalian mau memiliki kehidupan yang penuh arti, maka berbagilah, ya. Berbagilah, jangan 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 hanya untuk saya sendiri, saya sendiri. Bahkan kita periksa saja kalau kita berdoa. Ya, apakah kita selalu mendoakan intensi niat-niat diri kita sendiri? At the end, Tuhan sendiri tahu loh apa yang kita butuhkan. Kenapa kita tidak mendoakan justru orang lain? Seperti Yesus. Ketika dia wafat di kayu salib, apakah dia mendoakan dirinya? Tidak. Dia mendoakan orang-orang yang menyalibkan dia. Ya, karena dengan demikian kita berkontribusi, doa kita menjadi makin penuh arti. Karena memang kita mendoakan orang lain. Ya. Oke, lihat di sana di dalam slide itu, kalimat pertama, Allah yang pertama berinisiatif untuk berempati dengan manusia dalam situasi hidupnya. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain. Ya, tadi sudah saya katakan, kita hidup dalam banyak situasi yang kacau, perang, situasi sosial dan ekonomi yang sulit, keluarga berantakan. Satu-satunya harapan adalah kita mohon campur tangan dari surga. Ya, Bu Evo itu sakit. Ya, Bu Evo ya. Minta doa segala macam, ya, sampai sekarang masih melayani. Dan saya yakin punya harapan itu. Kita hanya boleh melakukan ini, kita hanya boleh mendapatkan kesembuhan kalau ada campur tangan dari Tuhan. Saya boleh membantu orang-orang migran yang sangat membutuhkan kalau ada bantuan dari Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang untuk membantu saya pergi ke imigrasi, pergi ke polisi, ngurusin orang-orang ini, ya, yang saya belum pernah melakukan sebelumnya, ya. Tapi itulah, kita nggak bisa buat apa-apa. Karena terbentur oleh hukum. Mau nggak mau, untuk menyelamatkan orang, apa yang kita lakukan? Hukum tidak mendukung. Orang-orang, apa yang kita lakukan? Kita mohon pada Tuhan. Tuhan, tolong kirim saya orang untuk bantu saya. Hah? Akhirnya selalu ada harapan, selalu ada apa? Ada orang yang datang membantu lah, ya. Oke, lanjutnya. Paus Fransiskus mempunyai harapan agar kita dapat memberikan kepada semua orang berjumpaan dengan Yesus dengan berbagi dalam kemiskinannya. Ketika kita Natal, merayakan Natal, apakah kita berjumpa dengan Yesus? Ini yang paling penting. Have we found Jesus? Apakah kita akan menemukan Yesus nanti waktu Natal? Gembala menemukan Yesus. 3 Majus itu menemukan Yesus. Herodes tidak menemukan Yesus. Apakah nanti pada hari Natal kita akan menemukan Yesus? Dan kalau kita menemukan Yesus, sadarkah kita, tahukah kita kondisi Yesus seperti apa? Dan apakah dengan demikian kita akhirnya, iya ya, banyak orang seperti ini hidup di Bethlehem. Akhirnya kita mau menceritakan, aku sudah bertemu dengan Yesus, maka saya mau berbagi, ya, berbagi dengan orang lain. Ya, saudara-saudariku, di kalimat terakhir itu, Paus Fransiskus mengatakan beberapa tahun yang lalu, ini sejak saya masih di Jakarta juga sudah saya tekankan berkali-kali. Dosa manusia yang terkini adalah ketidakpedulian. Ketika kita tidak mau peduli dengan penderitaan orang lain, itu adalah dosa. Itu dosanya si Kain ketika dia membunuh Habel dan ditanya, "Di mana adikmu?" Apa jawaban Habel? Jawaban Kain? "Memangnya saya penjaga adik saya?" Dia jawab seperti itu. "Saya bukan. Lu mau ada orang datang susah segala macam. Saudara bukan apa bukan? Kenapa saya harus bantu kamu? Bisa jadi kamu menderita karena kebodohan kamu. Orang ini migran, datang ke sini tidak ada surat, tidak ada apa-apa. Akhirnya kalang kabut, lari-lari dari polisi segala macam. Karena mengandung segala macam, sulit masuk ke hospital. Siapa yang ngomong gitu segala macam? Nah, apa kalau kita tidak peduli? Apa nih? Saudara bukan apa bukan? Umat juga bukan. Kenal juga tidak. Apakah saya harus bantu? Kalau saya tidak peduli, saya jatuh dalam dosa itu, ketidakpedulian. Jadi dosa bukan hanya berarti saya melakukan suatu hal yang melanggar hukum, tapi juga ketika kita tidak peduli,
itu juga sudah satu dosa. Ketika kita tidak peduli bahwa di Indonesia ada tempat di mana-mana orang masih susah, masih miskin, ya. Apakah kita peduli atau tidak? Oleh karena itu, semangat Natal adalah berbagi, kepedulian. Maka banyak sekali tuh aksi-aksi Natal. Bantu kiri kanan. Di Jakarta, ya wah, makan siang bersama. Orang-orang miskin di jalanan diundang untuk makan siang bersama. Dan saya berharap sebagai pastor juga, semoga umat itu tidak melakukannya hanya pada hari Natal. Ya, karena ini adalah suatu kepedulian kita yang harus terus-menerus, kepedulian Tuhan yang menjadi pedulian kita juga. Oke, next lah. Untuk sudah terlalu malam. Nah, beberapa waktu yang lalu, Paus Fransiskus mengeluarkan surat ensikliknya yang keempat, yang berjudul Dilexit Nos. Dia mengasihi kita, Tuhan mengasihi kita. Kenapa sampai Paus Fransiskus ini mengeluarkan surat ini? Karena sepertinya 3 surat yang pernah dia tulis dulu, ya, satu adalah Fratelli Tutti, kemudian Laudato Si, kemudian satu lagi apa itu? Kayaknya tentang keluarga, tentang apa ya? Ya, satu kan tentang lingkungan hidup, satu tentang hubungan kita dengan orang yang berbeda dengan kita. Ya, Fratelli Tutti, semua bersaudara. Dan satu lagi kayaknya tentang keluarga deh kalau nggak salah. Ya. Nah, itu. Nah, kelihatannya, Evangelii Gaudium. ah, Evangelii Gaudium, bukan. Evangelii Gaudium, kan? Bukan. Sukacita Injil, kan? Ya, mungkin itu kali ya. Ya. Ya, kemudian dalam hubungan di keluarga. Ya, jadi sepertinya itu belum apa ya? Belum begitu dilaksanakan, belum begitu dengan totalitas gereja itu melakukannya gitu loh. Perlindungan terhadap alam semesta, ya. Makanya dia waktu datang ke Indonesia, dia sangat gembira sekali, dia luar biasa. Dia cinta sekali karena dia melihat kerukunan di Indonesia. Memang kita Indonesia ya, di sini juga sama, orang banyak memuji Indonesia mah rukun ya, biarpun agamanya ada agama Islam segala macam, tapi kok bisa gitu loh. Di sini agak sulit ya, panjang lebar lah kalau kita cerita. Jadi itulah Fratelli Tutti di Indonesia kayaknya kita mengaplikasikannya. Juga banyak di gereja-gereja ya sekarang kan karena Laudato Si itu ya dengan alam itu ya kita sudah mulai melakukan. Tapi di dunia masih kurang ya. Jadi kelihatannya seperti ini. Maka dia menulislah di Dilexit Nos. Allah itu mengasihi kita. Maka seharusnya kita juga mengasihi. Dan kalau kita mengasihi, mau tidak mau kita akan peduli. Kita akan peduli pada orang lain yang juga meskipun nggak sama dengan kita dalam iman, kepercayaan maupun dalam suku, dalam nggak sama, tapi kita peduli. Kita mau mengasihi mereka. Kita juga peduli pada alam, Laudato Si dan segala macam. Ya, jadi itu adalah surat mengenai cinta manusiawi dan cinta ilahi dari hati kudus Yesus. Lihat hati kudusnya seperti apa, hati yang ada durinya, hati yang bernyala dengan api, terbakar dengan api. Orang yang mempunyai hati seperti itu, mau nggak mau terbakar oleh api. Dan apa yang terjadi ketika api membakar? Suatu transformasi, suatu perubahan. Tidak ada satupun yang tetap, substansinya itu tetap ketika sudah dibakar. Kecuali mungkin logam kali ya, cuman jadi bentuknya berubah. Kalau emas kan dari batangan begitu dibakar, dia hanya menjadi meleleh jadi cair. Tapi kayak kayu, plastik semua kalau dibakar akhirnya dia tidak akan kembali lagi menjadi kayu, dia akan jadi arang ya. Dan seperti itu. Jadi api yang membakar itu membawa transformasi. Maksudnya orang yang mencintai pasti akan mengalami transformasi, dan untuk mencintai itu memang perlu menderita, makanya ada duri-duri di sana ya. Jadi ya, ensiklik itu mengungkapkan tentang kedalaman hati dan motivasi yang menginspirasi seluruh pelayanan dan ajarannya Paus Fransiskus. Dia tahu barangkali ini akan menjadi, mudah-mudahan enggak, ensikliknya yang terakhir. Dia kan sudah tua sekali dan sudah sakit-sakitan, jalannya juga susah ya. Oke, next slide. Mari kita lihat apa sih isi dari Dilexit Nos ya, kurang lebih ya. Nah, Dilexit Nos mau bertanya kepada kita juga, ke arah mana arah hidup kita? Keputusan yang kita buat, tindakan saya setiap hari, kemana arahnya? Untuk apa? Tujuan apa saya ada di dunia ini? Ya. Kalau Katekismus mengatakan tujuan kita ada di dunia ini, tujuan kita diciptakan adalah untuk mencintai, mengenal dan mencintai Tuhan. Ya, mengenal dan mencintai Tuhan. Seperti itu, supaya kita bisa masuk surga. Ya, itu tujuan dari manusia hidup di dunia ini. Nah, harusnya
arah tujuan hidup kita, keputusan yang kita buat setiap hari, tindakan-tindakan kita setiap hari, harus mengarah ke sana. Yang mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Kita juga melihat berbagai bentuk religiositas yang tidak ada, ini semua ditulis di Lexitnos ya. Kita juga melihat berbagai bentuk religiositas, artinya praktek-praktek kesalehan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan yang penuh kasih. Sementara kekristenan seringkali melupakan kelembutan iman, sukacita dalam melayani sesama, semangat komitmen pribadi terhadap misi. Dilupakan. Yang ditekankan apa? Doa-doa banyak-banyak, novena banyak-banyak, misa ini tuh segala macam. Tapi aksinya nol. Nggak boleh. Ya. Banyak-banyak doa segala macam, tapi jadi orang tidak lemah lembut. Ya, kasar. Dalam kata-kata, dalam perbuatan. Ya. Melayani sesama juga mungkin dengan keterpaksaan. Tidak ada sukacita di sana. Ya. Lalu komitmen pribadi terhadap perutusan, ya, apa yang harus saya lakukan, gereja lakukan. Ada komitmen pribadi, bukan hanya ikut-ikutan saja. Ini sebenarnya yang harusnya kita tekankan, ya. Jadi religiositas, praktek kesalehan boleh, tapi praktek kesalehan ini seringkali tidak terkait dengan apa yang tadi saya katakan itu. Harusnya mereka terkait dua-duanya, ya. Saya mencintai Tuhan, tapi saya juga mencintai sesama. Nggak boleh hanya satu saja, tapi yang dua ditinggalkan. Seperti itu. Ya. Next slide. Oleh karena itu, kita perlu untuk kembali ke hati kita. Ke relung hati, lihat hati kita. Kedalaman hati kita. Lihat kedalaman hatinya Tuhan. Ya. Dan dia mengatakan juga bahwa dunia dapat berubah kalau itu dimulai dari hati. Mulai dari hatinya Yesus. Lalu hati kita semua yang mau meniru, meneladani hati kudus Yesus. Kalau demikian terjadi, maka dunia pasti dapat berubah dengan lebih baik. Ya, oleh karena itu, visi, ya, pandangan Paus Fransiskus tentang hal ini, hati kudus Yesus, tentang Dilexit Nos, dia mengasihi kita. Visi ini terhubung langsung dengan ensiklik sosial sebelumnya, yaitu Laudato Si dan Fratelli Tutti, yang menyajikan cinta Kristus sebagai landasan untuk mengatasi dan memecahkan tantangan-tantangan hidup kita sekarang ini. Unless, ya, kalau kita tidak menghadirkan cinta Kristus, tentu saja kalau kita mau menghadirkan cinta Kristus, pertama-tama kita harus memiliki cinta Kristus itu. We cannot give what we don't have. Maka kita harus memiliki dulu, baru kita boleh memberikan pada orang lain. Itulah, Paus Fransiskus mau kita itu disadarin, ya. Kita harus memiliki cintanya Tuhan, ya. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Please lah, haruslah kita juga mengasihi orang lain seperti dia mengasihi kita, ya. Cinta yang penuh pengorbanan itu hati kudus Yesus itu. Kalau ini ada, cinta itu ada, kita pasti peduli pada sesama kita pasti peduli pada lingkungan hidup kita. Cinta yang merubah, cinta yang menggerakkan dunia ini, tahu nggak? Dunia itu bergerak maju karena cinta. Kalau nggak ada cinta, dunia ini akan hancur. Ya. Kalau boleh kita bilang dunia sekarang mengalami kehancurannya, karena cinta itu makin lama makin pupus. Ya. Oleh karena itu, kita sebagai anggota-anggota gereja harusnya mulai bergerak di sini. Ya. Oke, next slide. Kita ke Padre Pio. Padre Pio sering menganjurkan agar kita merasa menjadi bagian dari gereja yang menaruh perhatian pada penderitaan manusia, tahu bagaimana mendengarkan mereka, menemani mereka dengan kasih dalam perjumpaan dengan Kristus, membantu umat untuk berjumpa dengan Kristus. Tugas pastor, tugas para pemimpin gereja adalah membantu umat berjumpa dengan Kristus, menolong mereka untuk meneladani Kristus, untuk menjalankan apa yang menjadi ministry atau perutusan dari Yesus Kristus. Mengajar, menyembuhkan, memberi makan, memaafkan, peduli pada orang-orang lain, ya. Dan kemudian mengubah mereka dengan bantuan penyelenggaraan ilahi, tentu saja dengan bantuan Tuhan yang selalu mendorong mereka untuk percaya. Sekali lagi, lihat di sana, the world can change, beginning with the heart. Dunia dapat diubah, tapi itu harus dimulai dari hati. So, saudara-saudari,
that's the end of my itu akhir dari presentasi saya ya. Jadi memang itu yang harus menjadi perutusan kita, misi kita ya. Peduli, peduli pada sesama. Now saya mau sharing ya. Dulu tahu nggak, saya itu ketika saya ditugaskan di sini untuk menangani para migran, saya itu takut loh, saya itu khawatir. Kenapa? Karena saya belum pernah punya pengalaman sama sekali ya menghandle migran ini ya. Dan saya akhirnya mulai terlibat mengajar anak-anak kecil, anak-anak SD, anak-anak kecil lah, anak-anak mereka migran kan mereka nggak boleh sekolah, nggak punya uang, mana bisa sekolah mahal di sini ya, mahal sekali semua sekolah. Biarpun sekolah negeri juga nggak boleh masuk mereka karena mereka orang asing. Oh, sekolah negeri itu bukan untuk orang asing, mereka harus masuk swasta dan swasta itu mahalnya minta ampun. Ini nggak mungkin mereka sekolah. Akhirnya kami punya kayak eh, tempat kursus, kita didik mereka, kita bantu mereka karena kalau pemerintah lihat mereka udah usia umurnya 12 tahun, mereka harus balik ke Indonesia. Kalau mereka nggak sekolah selama ini, mereka gimana mau masuk ke Indonesia, mau belajar? Akhirnya kami siapkan mereka lah teaching ya, mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya punya anak sekitar 15-17 anak, dari TK sampai kelas 6 seperti itu. Dan saya mengajar mereka ya setiap seminggu 3 kali dari jam 8 sampai jam 1. Non-stop karena saya satu-satunya pengajar Indonesia. Eh, dan bukan itu saja, itu sih gampang ya. Tapi kalau ada migran-migran kasus-kasus yang nggak punya surat lah, yang harus masuk rumah sakit, yang hamil, aduh, kasihan sekali mereka. Awal-awal saya itu berat sekali. Kenapa? Karena saya tidak punya pengalaman. Kemudian saya nggak ngerti sama sekali ya, harus peraturan pekerjaan migran seperti apa. Masuk kantor polisi, kantor imigrasi, saya takut. Saya belum pernah, awal-awal saya paling nggak suka sebenarnya. Di Indonesia juga kayak kita merasa nggak nyaman lah kalau urus-urusan demikian kan. Tapi di sini mau nggak mau. Tapi untung saya selalu ada orang-orang yang bantu saya, orang-orang lokal sini, orang-orang Malaysia, orang-orang Filipina juga. Kalau ada kasus orang-orang Filipina, orang-orang Bangladesh, orang India yang bantu segala macam ya. Selalu ada orang yang bantu saya. Dulu awal-awal saya datang sini, saya doa setiap hari. Tahu nggak doa saya apa? Tuhan, jangan kirim saya masalah dengan migran. Hah? Saya nggak nyaman, bener-bener nggak nyaman. Maksudnya kepikiran gimana caranya saya nggak mau nolong. Kasihan, saya mau nolong juga saya nggak tahu buat apa. Dan saya juga nggak suka gitu loh dengan tugas ini. Seperti itu. Tapi lama-lama karena rasa kasihan itu, ya mau nggak mau lah. Mereka juga ketika mendengar cerita mereka, ketika mendengar kesusahan-kesusahan mereka, saya akhirnya nggak bisa, mau nggak mau kita harus, kemanusiaan kita itu harus, mau nggak mau harus tergerak lah, ya. Kita harus tergerak lah, nggak mungkin lah kita nggak tergerak ya ketika, uh, ya kadang kan kita boleh aja bilang, ngapain, makanya ngapain ke sini gitu loh, udah tahu kayak surat nggak ada, udah tahu nggak ada surat bukannya balik, dan malah mau di sini, tapi ya gimana, balik juga perlu uang. Pokoknya serba salah lah. Uh, dan masalah itu selalu berembet kemana-mana. Jadi ya udahlah mau nggak mau, ya gimana ya mau gimana, susah. Berkali-kali ada yang harus, wanita harus lahir karena ketakutan begitu. Mau nggak mau lahir, lahir nggak bisa di rumah, akhirnya larikan ke rumah sakit juga kadang nggak mau terima, sampai akhirnya lahir di Grab, di mobil lahiran di Grab. Ada yang kemudian terlambat masuk ke rumah sakit karena ketakutan, ditangkap, lahir, anaknya udah keburu meninggal dunia duluan. Ada yang kalau ketangkap juga bayar harus mahal, di penjara dulu segala macam, dan kita ngurusin kalau bisa bantu segala macam ini tuh. Banyak lah, dan um, maksud saya itu ya ada individu-individu yang membantu, tapi ya terus terang ya, dalam hal gereja, gereja kelihatannya kurang begitu, kayak ada takut-takut begitu gereja di sini. Kenapa? Karena ya saya mengerti posisi gereja, nggak mau, nggak boleh ikut campur tangan lah dalam hal-hal demikian, kan aturan negara memang begitu. Nggak mungkin kita melindungi orang-orang yang nggak punya surat ya. Ya seperti itu, harus pandai-pandai lah. Saya harus pandai-pandai gitu loh. Bagaimana tidak membahayakan gereja, tapi juga saya boleh bantu mereka. Tapi ya kalau saya merasa kadang-kadang kok dari pihak gereja sendirian aja, saya sendirian aja gitu loh. Memang ada orang-orang awam yang bantu saya, tapi kan saya mau juga support dari sesama sesama imam lah, sesama pastor gitu loh. Ya, jadi ya, eh, itu sih perasaan saya sih.
Sekarang ini ya saya udahlah, saya percaya karena berbagai macam kasus sudah pernah saya dapatkan dan kemudian selalu saja ada jalan keluar, selalu saja ada bantuan, maka saya yakin sekali bahwa semuanya pasti ada jalan keluar, nggak mungkin nggak. Dan saya pasti juga lama-lama kan pasti belajar ya, gimana harus bisa pandai-pandai supaya nggak bawa nama gereja, pandai-pandai supaya ada hal-hal di mana saya boleh bawa nama gereja, ada juga yang enggak ya. Lama-lama ya, ya kita belajar dari pengalaman seperti itu ya. Cuman ya itulah, akhirnya mau nggak mau kita tergeraklah hati. Maka tolonglah kalau misalnya perayaan Natal datang, memang kita mau merayakan Natal kan, kalau Michael Bublé bilang atau siapa itu sih, oh ini lagu-lagu lama itu, is the most wonderful time of the year ya. Waktu yang paling indah, paling bagus di dalam satu tahun. Tapi sebenarnya Natal intinya adalah Allah bersolidaritas, Allah mau berbagi, Allah mau berempati. Maka itu harusnya yang kita miliki juga. Ya, oleh karena itu dalam persiapannya juga kita harus melihat diri kita. Apakah saya selama ini sudah menjadi orang-orang yang mau bersolider, mau berempati, mau berbagi. Sehingga seperti Tuhan yang mau melakukan itu untuk kita semua. Ya. Oke, itu saja. Saya banyak omong. Luar biasa, Pak Andre. Sebelum kita nanti mungkin ada klarifikasi dari yang lain atau pertanyaan, kita berdoa dulu yang diajarkan juga oleh Monsinyur Pastoro. Silakan Ibu Like. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Padre Pio yang mulia, hamba anak domba yang rendah hati dan setia, Engkau mengikutinya ke salib, mempersembahkan dirimu sebagai korban bagi dosa-dosa kami. Bersatu dengannya dan dipenuhi dengan kasih-Nya, Engkau membawa kabar baik tentang kebangkitannya kepada orang miskin dan orang sakit, menunjukkan wajah Allah Bapa yang penuh kerahiman, pendoa yang tak kenal lelah dan sahabat Allah. Berkatilah mereka yang bekerja dan mendukung rumah untuk meringankan penderitaan. Dan dari surga, kuatkanlah semua kelompok doa agar mereka dapat menjadi mercusuar cahaya di dunia yang tersiksa ini, akan keharuman dan cinta kasih-Mu di mana-mana. Ya Santo di surga, mohonkanlah bagi kami kepada Yang Maha Tinggi kesehatan tubuh dan jiwa, kedamaian dalam keluarga kami, dan kesetiaan dalam kehidupan Kristiani kami, sehingga layak untuk memasuki tanah air yang diberkati bersama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Like.